Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tentu kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen tentang pengampunan Allah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi tentang pengampunan Allah, terlebih dahulu kita akan bernyanyi dan berdoa. Lagu kita hari ini adalah Perubahan Besar. Mari kita bernyanyi. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Terima kasih anak-anak. Sekarang marilah kita berdoa. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga pada saat ini kami masih beroleh kesehatan serta napas kehidupan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kami akan belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang membuka hati setiap kami agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa yang pernah mendengar kata mengampuni? Atau siapa di sini yang sudah pernah mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya? Mungkin kita semua sudah pernah mendengar kata mengampuni, ya kan? Dan mungkin kita semua sudah pernah mengampuni atau memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, di sini materi kita pada saat ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengampuni orang lain seperti Allah yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, materi tentang pengampunan Allah ini bisa kita lihat dari cerita atau kisah Yunus yang berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, begini ceritanya. Di dalam Alkitab dituliskan ada sebuah kota yang besar yang di dalamnya terdapat orang-orang yang suka berbuat kejahatan, sehingga membuat Allah murka atas kota ini. Setiap hari orang-orang yang berada di kota ini selalu berbuat jahat, sehingga tidak ada lagi kebaikan sama sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di kota ini. Kota yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah kota Niniwe, sehingga Tuhan menyuruh ataupun berfirman kepada Yunus supaya dia pergi ke kota ini agar orang-orang yang berada di kota ini bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan untuk meninggalkan dosa-dosa dan kejahatan mereka. Ketika Yunus mendapat panggilan ataupun perintah Tuhan ini, dia sama sekali tidak mematuhi
ataupun mengindahkan perintah atau panggilan Tuhan ini. Justru dia berniat ingin melarikan diri ke daerah Tarsis. Karena Yunus tidak mau atau tidak ingin pergi ke kota Niniwe. Akhirnya sampailah dia di pelabuhan Yafo, dan justru dia membeli tiket yang tujuannya ke daerah Tarsis. Anak-anak, siapa di sini yang pernah melihat sebuah kapal yang besar yang berlayar di tengah laut? Mungkin anak-anak ada sebagian yang sudah pernah naik kapal, atau mungkin sebagian dari kalian hanya pernah melihat saja. Nah, kapal besar yang pernah kalian lihat atau yang pernah kalian tumpangi, seperti itu jugalah yang ditumpangi oleh Yunus. Dia masuk ke dalam kapal ini, tetapi kapal yang dia naiki adalah tujuannya ke kota Tarsis, bukan ke kota Niniwe. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwasanya Yunus melanggar ataupun mengingkari panggilan Tuhan kepadanya. Ketika kapal itu mulai berangkat, tiba-tiba Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai yang besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak-awak kapal yang berada di dalam kapal itu menjadi takut, dan masing-masing dari mereka berteriak meminta tolong kepada Allah mereka. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya, karena mereka pikir kapal itu mungkin kelebihan muatan, sehingga mereka membuang sebagian dari muatan yang ada di kapal itu ke dalam laut. Tetapi Yunus malah justru turun ke dalam ruangan kapal itu yang paling bawah dan berbaring di situ, yang akhirnya membuat orang-orang atau awak kapal itu merasa terheran-heran karena Yunus dalam keadaan kapal yang sedang terombang-ambing, Yunus justru bisa tidur tenang. Tetapi semakin lama, ombak dan badai pun semakin besar, sehingga membuat para awak kapal semakin takut. Dan akhirnya Yunus pun menyadari bahwasanya ombak dan badai besar ini terjadi atas kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan, yaitu dosa telah melarikan diri dari panggilan Tuhan atau mengingkari panggilan Tuhan kepadanya. Akhirnya Yunus menyuruh para awak kapal supaya membuang Yunus ke dalam laut, sebab Yunus sudah menyadari kesalahannya. Akhirnya para awak kapal pun membuang Yunus ke dalam laut, dan tidak lama kemudian datanglah ikan besar menelan Yunus di dalam laut. Setelah Yunus dicampakkan atau dibuang ke dalam laut dan Yunus ditelan oleh ikan besar itu, akhirnya ombak yang tadinya besar dan badai yang besar itu menjadi reda, dan Yunus berada di dalam perut ikan besar itu selama 3 hari 3 malam. Selama Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, dia berseru-seru kepada Tuhan Allah, meminta ampun, meminta maaf atas kesalahan yang sudah dia lakukan, karena dia menyadari dosa yang sudah dia lakukan itu telah membuat Allah murka atasnya dan membuat Allah menjadi marah, sehingga di dalam perut ikan dia berjanji akan bertobat dan melakukan perintah Tuhan. Anak-anak, coba kita bayangkan kalau seandainya kita berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam, dapatkah kita bertahan hidup? Mungkin tidak akan bisa. Karena apa? Karena di dalam perut ikan besar itu tempatnya gelap, sempit, dan pastinya bau. Tetapi kenapa Yunus bisa bertahan selama 3 hari 3 malam berada di dalam perut ikan itu? Ya,
karena Tuhan memang ingin merencanakan yang terbaik kepada Yunus. Tuhan memang ingin agar Yunus pergi ke kota Niniwe, melakukan panggilan Tuhan untuk membawa orang-orang yang berada di kota Niniwe menjadi berbalik kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apalagi selama berada di dalam perut ikan besar itu, Yunus berdoa, bertobat, dan berjanji akan melaksanakan perintah Tuhan. Akhirnya setelah Yunus dikeluarkan dari perut ikan besar itu dan dimuntahkan ke darat, keesokan harinya beberapa hari kemudian Yunus pun melaksanakan panggilannya sesuai dengan yang Tuhan firmankan, bahwasanya dia pergi ke kota Niniwe dan membawa jiwa-jiwa baru dari kota Niniwe menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Akhirnya orang-orang yang ada di kota Niniwe menjadi Tuhan selamatkan. Nah, anak-anakku sekalian, kita pun sebagai manusia biasa pasti tidak pernah luput dari segala dosa dan kesalahan. Sebagai manusia biasa, kita mungkin terkadang tergoda akan perbuatan jahat yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita berbuat dosa, minta ampunlah kepada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, dan Tuhan Maha Pengasih. Sama halnya seperti Yunus. Ketika dia sudah bertobat dan kembali kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menyelamatkan Yunus dari perut ikan itu. Jadi kalau kita pun demikian, meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Demikianlah materi kita untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dengarkan, dapat kita laksanakan, dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita, supaya kita semua mendapat pengampunan dari Allah. Nah, anak-anak, untuk menutup pertemuan kita hari ini, materi kita hari ini, marilah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap segala puji dan syukur kepadamu, di mana atas segala berkat dan penyertaan Tuhan yang tetap masih kami rasakan hingga pada saat ini, kami telah menyelesaikan sebahagian daripada kegiatan kami dan aktivitas kami, yaitu pelajaran pendidikan agama Kristen. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang sudah kami pelajari hari ini, apa yang sudah kami dengarkan hari ini, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.